Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, final project bahasa pemrograman 2. Final project kami bernama Cari Kerja, yaitu aplikasi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mencari kerja atau mencari sebuah bootcamp. Kami beranggotakan kelompok 3 orang, Widi Triatmojo sebagai ketua dengan NIM 22122596, Michel 22122573, dan saya sendiri Rehan Dwiwira Alfadika dengan NIM 22122563. Kemudian ada beberapa latar belakang proyek yang kami gunakan untuk membuat aplikasi cari kerja yang ada 4. Yang pertama, penyederhanaan proses pencarian kerja. Kedua, penyediaan informasi. Ketiga, kolaborasi dengan perusahaan dan pendidikan. 4, penyediaan layanan pendukung. Kemudian pembahasan tentang aplikasi, yaitu aplikasi kami bernama Cari Kerja, yang mempunyai fitur garis besar, ada login, ada kategori, ada bootcamp, yang mana masing-masingnya menerapkan CRUD. Bagian login, ada CRUD email, password, pengolahan akun. Kemudian kategori ada create, update, delete, dan bootcamp juga ada create, update, delete. Kemudian ada tombol lockout. Kemudian di fitur login ada 5 activity yang bagiannya sebagai berikut. Kemudian kategori ada 5 activity dan bootcamp ada 5 activity. Untuk bagian login akan disampaikan oleh Mas Michel. Untuk bagian kategori akan dibagikan oleh saya sendiri, yaitu Mas Rehan. Kemudian bagian bootcamp akan dibacakan oleh Mas Widi. Kemudian kita akan langsung ke demo aplikasinya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang database yang kami gunakan, yaitu namanya Cari Kerja, mempunyai 3 tabel. Yang pertama, tabel bootcamp yang mempunyai struktur sebagai berikut: ID bootcamp, nama bootcamp, pendaftaran bootcamp, benefit bootcamp, pelaksanaan, dan perusahaan, yang berisi data sebagai berikut. Kemudian ada tabel pekerjaan, yaitu di strukturnya kami mempunyai ID, perusahaan, pekerjaan, alamat, dan gaji, dan berikut datanya. Kemudian di tabel user, kami mempunyai struktur ID, user nama, user email, user pendidikan, user pengalaman, dan user password. Dan kemudian kami isikan datanya sebagai berikut. Ya, aplikasi kami kurang lebih ada 16 halaman activity, yang mana di bagian Java Com Example ini adalah programnya, Kotlin-nya, dan bagian layout-nya terdapat di layout sini. Kemudian kami menggunakan beberapa gambar-gambar yang bisa dilihat di GitHub. Ya, ada yang buat sendiri, juga ada yang dari internet. Kemudian di bagian layout, nah, kurang lebihnya beranda tampilannya seperti ini desainnya. Kemudian di bagian bootcamp kurang lebih seperti ini. Di bagian bootcamp item seperti ini. Kemudian edit user. Kemudian hapus bootcamp. Kemudian hapus pekerjaan. Kemudian kategori. Kemudian homepage. Kemudian kategori item. Kemudian login. Kemudian profil. Kemudian registrasi. Kemudian tambah bootcamp. Kemudian tambah pekerjaan. Kemudian ubah XML bootcamp, kemudian ubah pekerjaan XML. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Memang ada beberapa kekurangan, Pak, karena kami bingung kemarin, tapi udah semaksimal mungkin seperti ini.
Baik, selanjutnya untuk registrasi di sini ada kelas registrasi dan inisialisasi variabel dan elemen antarmuka pengguna, yang dimana terdapat file edit nama, file edit email, file edit password, dan file edit button registrasi. Di sini button registrasi set on click ini untuk mengambil nilai dari inputan pengguna dan masukkan data baru ke database ke halaman login setelah registrasi. Dan di sini juga terdapat file pindah untuk pindah ke halaman login. Baik, selanjutnya di sini pada halaman login terdapat deklarasi halaman kelas login, dan juga inisialisasi variabel, edit email, edit password, dan button login. Dan di sini ada button login set on click listener. Di sini untuk menetapkan listener untuk tombol login. Terus file isi email string. Di sini untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna melalui edit text. Dan file dbcampus ini untuk memanggil data dari database. Untuk if check ini untuk jika hasil dari query data pengguna disimpan dan dipindahkan ke halaman homepage. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian halaman beranda. Di sini terdapat kelas beranda, deklarasi kelas beranda, dan juga inisialisasi file button regis yang ketika diklik nanti akan masuk ke halaman registrasi, dan file button masuk yang ketika diklik akan masuk ke halaman login. Ini baik, yang selanjutnya di sini terdapat deklarasi kelas profil dan inisialisasi variabel, dan di sini juga terdapat private listened var ticket. Ini sebagai objek dari kelas share preference, objek yang digunakan untuk mengelola data di sesi pengguna. Terus selanjutnya fungsi onCreate override onCreate. Fungsi onCreate ini untuk dipanggil saat aktivitas dibuat. Di sini layout profil diatur sebagai tata letak
aktivitas. Selanjutnya file teks nama, file teks email, teks pendidikan, teks pengalaman, dan teks password. Ini untuk inisialisasi variabel dari elemen antarmuka. Dan untuk tiket get share ini untuk mengambil data dari shared preference. Selanjutnya ada teks nama sama dengan user dan seterusnya. Ini untuk menetapkan nilai dari text view yang sesuai dengan data pengguna yang diambil. Di sini juga ada file button logout. Di sini untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Dan file button edit profile ini untuk tombol edit profil yang memulai aktivitas di edit user. Selanjutnya file button kembali ini untuk mengarahkan pengguna ke halaman homepage. Dan juga di sini terdapat kelas edit user dan juga private listener var ticket. Ini untuk inisialisasi variabel untuk objek shared preference dan elemen antarmuka pengguna seperti edit text dan button. Selanjutnya fungsi onCreate. Di sini terdapat tiket, et nama, et email, et pendidikan, et pengalaman, dan et password. Di sini untuk mengatur tata edit user, untuk mengatur tata letak aktivitas. Selanjutnya ada save edit data. Terdapat button save edit data untuk menyimpan data setelah diisi. Ya, lanjut bersama saya. Saya Rehan akan menjelaskan di bagian kategori. Yang pertama, kita masuk ke kategori. Di sini saya mendeskripsikan file ID, perusahaan, pekerjaan, alamat, dan gaji sesuai database. Kemudian kami menghubungkan dengan database, yaitu dengan file gali mahasiswa menuju DB kampus yang query-nya adalah select from pekerjaan dan mempunyai parameter 0. Kemudian while gali mahasiswa move to next, yang mana kolom indeksnya saya sesuaikan dengan urutan tabelnya, yang mana ID itu berada di indeks ke 0 atau depan sendiri sampai gaji dalam kolom indeks keempat. Kemudian saya memanggil kategori item dis ID perusahaan, pekerjaan, alamat, dan gaji, yang mana saya masukkan kepada variabel me,
Ya, kemudian akan diperulangkan nih itu adapter. Dan kemudian saya menghentikan layout manager yang mana udah bawaan dari sana. Kemudian create layout manager, gaji size linear manager horizontal dan parameternya false. Kemudian ada btn tambah yang tipe datanya button. Yang mana saat btn tambah diklik itu akan pindah ke halaman tambah pekerjaan. Kemudian ada kembali tipe datanya image view. Jika diklik maka akan pindah ke halaman homepage. Lanjut ke kategori item. Di sini terdapat deklarasi-deklarasi yang mana tipe datanya saya mutable string semua. Kemudian recycler, adapter, kategori item, view holder. Jadi kategori itu halaman utama, kemudian kategori item itu kayak kotak-kotak kecil yang akan diperlukan dalam kategori yang nanti dipanggil oleh kategori tadi. Kemudian ada override fun on create view holder. Ini bawaan fungsi yang mana saya tinggal mengganti nama variabelnya dan nama activity-nya. Kemudian saya membuat kelas view holder juga, if view, recycle view holder. Kemudian override fun get item count untuk membatasi atau untuk menghitung fungsinya yang ini. Kemudian override fun on find view holder, ya ini juga bawaan dari fungsi Android Studio. Kemudian masuk ke btn hapus, jika ditekan maka akan pindah ke halaman hapus pekerjaan. Ya, yang ID yang terpilih itu akan terhapus. Kemudian yang btn ubah, jika ditekan maka yang ID yang terpilih itu akan terubah gitu dan masuk ke ubah pekerjaan, ke halaman ubah pekerjaan. Kemudian kita masuk ke tambah pekerjaan. Saya mendeklarasikan seperti yang saya gunakan di tampilan, kayak edit text, btn simpan yang saya gunakan, yang saya sesuaikan dengan isinya. Di edt perusahaan isinya tentang perusahaan, pekerjaan tentang pekerjaan, alamat tentang alamat. Ya, kalau user input alamat ya maksudnya ke edt alamat. Kemudian ada gaji dan btn simpan. Yang mana jika btn simpan ditekan itu akan menyimpan variabel atas-atasnya, yaitu ada gaji, alamat pekerjaan, dan perusahaan. Kemudian saya connect ke database dengan deklarasi file executor yang menuju database yang menggunakan query insert into pekerjaan, perusahaan, pekerjaan, alamat, dan gaji, dan value-nya seperti berikut. Kemudian ada executor move to next agar bisa memperulangkan. Kemudian ada file pindah intent yang terakhir, jika selesai itu tidak stuck di halaman itu gitu. Jadi pindah ke halaman yang kita inginkan, yaitu kategori. Kemudian ubah pekerjaan. Saya deklarasi mahasiswa ID terpilih, yang mana ID yang ingin diubah yang terpilih. Kemudian kurang lebih sama ini file. Kemudian btn simpan saya deklarasi lagi. Kemudian jika btn simpan ditekan, nanti akan menyimpan semua 4 variabel, yaitu gaji, alamat, pekerjaan, dan perusahaan. Kemudian saya mendeklarasikan ngubah, variabel ngubah menuju ke DB kampus yang query-nya update pekerjaan set perusahaan. Kemudian jika selesai akan di move to next untuk memperulangkan. Kemudian jika sudah selesai maka ada file pindah intent, yaitu ke kategori, jadi nggak stuck di halaman tersebut. Sama, kurang lebih sama seperti tambah pekerjaan dan hapus pekerjaan. Kemudian di hapus pekerjaan ada, ya saya mendeklarasikan ID yang mahasiswa terpilih juga. Intent get string extra ini udah rumus ya, hafalan. Kemudian deklarasi DB cari kerja, SQLite database on create database, ini bahasa
SQL, kemudian saya deklarasi query, yaitu menuju ke database cari kerja yang menggunakan sintaks query delete from pekerjaan. Ya, intinya menghapuslah. Kemudian diperulangkan dengan move to next. Kemudian jika sudah selesai akan pindah ke halaman kategori file pindah ini. Nah, sekian bagian kategori, kemudian akan dilanjutkan bagian bootcamp oleh Widi. Berikutnya saya membuat informasi bootcamp atau informasi bootcamp. Ini di sini ada deklarasi card bootcamp untuk jika diklik akan pindah ke bagian menu bootcamp. Kita coba. Nah, di bagian menu bootcamp ini kita akan ada di sini ada button tambah, terus ada bootcamp item. Di dalam bootcamp item ini ada push dan ubah datanya. Kita coba di bagian tambahnya, tambah bootcamp, kita coba klik. Nah, di sini akan pindah ke tambah bootcamp. Nah, di sini ada deklarasinya, deklarasi edit text, terus ini ada bidang simpan, deklarasi dan simpan bootcamp. Terus di dalam bidang simpan ada variabel lagi, deklarasi, isi nama, isi tanggal, yang juga ada nama, tanggal, benefit pelaksanaan dan perusahaan, dan bernilai to string. Terus di sini deklarasi database-nya, cara kerja, terus eksekutornya ada buat nambah, insert into bootcamp. Terus jika sudah data disimpan maka akan kembali ke bootcamp. Kita coba. Di sini akan keluar di sini. Datanya akan keluar di sini. Terus kita coba ubah datanya dulu. Ubah data bootcamp. Kita coba ubah di sini. Kita ubah coba simpan. Nah, di sini berhasil diubah. Nah, ini di halaman ubah bootcamp untuk kolinnya. Nah, di sini ini untuk menampilkan variabel, untuk menampilkan, terus ini untuk menyimpan database, mengupdate database, atau menyimpan database yang sudah diubah tadi dan akan kembali ke bootcamp. Kita coba hapus bootcamp dahulu. Coba kita hapus yang atas, kita hapus. Nah, akan menghilang. Nah, di sini udah ada deklarasi ID-nya. Ini untuk database, database. Ini query-nya. Nah, di sini delete from bootcamp.
ini di sini diambil ID-nya untuk menghapus ID berapa yang akan dihapus. Di sini akan pindah ke bootcamp lagi. Jika sudah, kita kembali ke bagian profil dan ini logout. Untuk logout, coba kami di profil bagian logout. Nah, ini adalah dekorasi logout, yaitu button yang ID-nya bikin logout. Terus jika diklik akan mengedit tag atau menghapus. Ini untuk clear kami, terus ada dekorasi keluar intent, terus akan masuk ke bagian login lagi, terus start activity-nya keluar, terus akan finish. Kita coba. Nah, kita di sini kita kembali ke halaman profil, terus kita logout. Nah, di sini logout akan ke ini, di sini ada button logout, terus button, terus file edit ini untuk menghapus tiketnya. Terus nah, ini ada deklarasi keluar intent, terus akan kembali ke halaman login awal, start activity-nya keluar, terus finish. Udah gitu aja. Terima kasih presentasinya. Jika ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan ke demo aplikasinya. Ya, ini terdapat daftar dan masuk. Jika belum mempunyai data yang belum pernah masuk, berarti harus daftar dulu. Kemudian kita untuk menghemat waktu langsung masuk menggunakan email yang sudah ada terdaftar di database. Kemudian pencet login. Nah, terus dapat di sini masuk ke kategori, jarum di kategori. Nah, misalnya saya akan menambah data perusahaan, misalnya kerjaannya driver, alamatnya kemudian gaji yang dimasukkan misalnya 1.500.000. Kemudian bisa klik simpan. Nah, maka akan tampil di sini. Kemudian untuk mengubahnya, misalnya alamatnya pengen di Jakarta. Kemudian jika sudah selesai bisa disimpan, klik simpan. Nah, kemudian akan berubah di Jakarta. Kemudian jika menghapus, tinggal klik hapus. Nah, ini bagian kategori. Kemudian di bagian bootcamp, kemudian saya ingin menambah bootcamp misalnya. Perusahaannya misalnya foto. Dan jika sudah selesai kita simpan. Nah, di bagian desain terdapat
data kita. Kemudian jika ingin menghapus, bisa saja yang rusak ini, kemudian klik hapus. Nah, seperti ini. Itu untuk kurang lebihnya dalam demo aplikasi.